Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awsala al-muqbilina ilaihi bifadlihi ila al-maratibil aliyah wa ballagahum bibarakati nabiyyihim kulla umniyah. Allahumma salli wa sallim wa majjid wa azzim wa syarrif ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad salatan tagfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa qulubahum wa saddid lisani. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fatahu ya alim iftah alaina fathan kariba amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati, saya ta'azimi Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, begitu juga Sayyid Zaki bin Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, dan tidak lupa pula keluarga besar Ustadz Ade Maman dan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ade. Ini sama Ustadz Ade Maman, sama awalnya, sama-sama Ade, tapi bukan Ade kakak. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia mereka insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan seluruh hadirin kaum muslimin muslimat warga kampung Sindang Renah. Sindang Renah kan? Leres? Nah, pilih hilaf ya, pilih salah. Sindang Renah. Tapi kirang terang artina naon. Punten ieu bahasa Sundana gado-gado campur bahasa Indonesia. Abdi nembe satahun di mana? Di Jawa Barat ini, di Sumedang. Asli Sunda tapi lami di Jawa Timur. Terus SD langsung ke Jawa Timur. Nah, nikah juga di Jawa Timur, baru ke sini Desember tahun yang lalu. Baru mau nyampe 1 tahun. Jadi dimakluminya, punten bisa mun aya bahasa Sundana tekaraos didangu, punten mun bahasa Sundana agak kasar punten. Sanes disangaja sanes. Dan memang sakieugeuna kosakata bahasa Sundana. Alhamdulillah, hadirin hadirat, pada malam Kamis ini kita berkumpul di sini. Berkumpul dalam sebuah acara yang insya Allah ini mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengundang rahmat dari Allah, mengundang barokah dari Allah, khususnya bagi keluarga besar yang mempunyai hajat Ustadz Ade Maman. Kenapa? Karena ada acara ini diadakan, acara ini didirikan karena apa? Acara ini didirikan, diadakan karena dasar bentuk rasa syukurnya yang mempunyai rumah ini, yang mempunyai hajat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sahibul hajat alhamdulillah sudah melakukan sebuah kewajiban, sebuah syariat kepada putranya, yaitu khitan. Ini acara walimah, walimatul khitan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang mukmin, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari kiamat, harus syukur atas segala nikmat. Apalagi nikmat sudah dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan syariat. Tidak semua orang muslim mudah untuk melaksanakan syariat. Alhamdulillah, cucu daripada
bapak Ustadz adik mama sudah disunat melakukan syariat. Ini adalah anugerah nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Dan ketika seorang hamba mensyukuri sebuah nikmat, Allah sudah menjanjikan dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh bakalan aku tambah. Sungguh bakalan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana bentuk tambahannya seperti apa? Wallahu a'lam, enggak ada yang tahu. Tapi yang paling diharapkan daripada tambahan tersebut adalah keberkahan. Keberkahanlah yang paling diharapkan. Berkah itu bukan berarti banyak artosna, enggak. Uang sedikit kalau berkah tapi sangat berguna uangnya. Banyak uang tidak berkah, uangnya habis sia-sia. Bahkan uangnya kalau tidak berkah, uang tersebut malah yang bakalan menjadi saksi yang memberatkan dia ketika nanti di akhirat, yang menjebloskan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berkah itu apa arti barokah sih? Ini kita kurang paham nih antara arti daripada barokah. Sering dengar barokah. Abdi hoyong barokah. Barokah teh naon artina? Ziyadatul khair. Tambahna kasayan. Bertambahnya kebaikan. Kalau kita nyari berkah dengan cara yang haram, kumaha bade dapat barokah? Paham ini? Ada orang yang cari barokah dengan cara yang haram. Ada banyak seperti ini. Pengennya barokah, tapi dengan cara yang haram. Sedangkan barokah tersebut tambahnya kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan ibadah, kebaikan taat kepada Allah, tambah tawaduknya, tambah bagus akhlaknya. Ini kebaikan yang dimaksud dalam barokah. Kalau diawali dengan yang haram, gimana mau barokah? Gitu. Nah, ketika kita mengharapkan barokah kepada Allah, ya Allah, abdi pengen ya Allah, pengen pekerjaan yang barokah. Jangan mengharapkan pekerjaannya itu pekerjaan yang gajinya besar. Bukan seperti itu. Tapi dari pekerjaan tersebut, alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan nafkah keluarga. Karena menafkahi keluarga adalah wajib. Dengan pekerjaan tersebut masih bisa untuk sodako. Dengan gaji tersebut masih ringan untuk apa? Diringankan hatinya untuk membantu sesama, untuk infak masjid, pembangunan pesantren, pembangunan majelis. Ini yang barokah. Ketika kita mengharapkan barokah, jangan dilihat kuantitasnya. Paham kuantitas? Nah, jumlahna tong ditinggali jumlahna. Mendoa ke Allah, ya Allah, abdi hayong barokah ya Allah, berkahkan hidup abdi ya Allah. Bukan berarti barokah hidup itu umurnya bakalan panjang. Belum tentu yang barokah itu umurnya panjang. Tapi lebih sayang lagi kalau panjang dan barokah. Umur yang barokah itu seperti apa? Kalau umurnya digunakan untuk ibadah. Nah, jadi ketika kita mengharapkan barokah, jangan yang dipikirkan, jangan dibayangkan nominalnya, kuantitasnya, jumlahnya banyak, bukan, tapi kualitasnya. Kerikil seterak harga sabaraha? Ya mana ya? Tukang kerikil ya, tukang pasir, tukang kerikil. Sabaraha saterak? 1 juta. Intan hiji wae. Sabaraha? Secara kuantitas, secara jumlah banyakkan kerikil satrek. Dietang sabaraha kerikil tah satrek? Tiasa mengetang? Aya tiasa ngetang satrek? Iya hiji ngan hiji, tapi dibandingkan hargana nu mana nu bakalan dipilih intan apa? Kerikil satrek? Intan hiji. Nah, inilah keberkahan. Ketika kita mengharapkan keberkahan dari Allah, kita mengharapkan tambahnya kualitas hidup kita. Keluarga tambah harmonis. Keluarga saling bergandeng tangan untuk mendekatkan diri sama Allah. Saling menyemangati untuk ibadah. Saling dorong-mendorong untuk apa? Untuk kebaikan. Ya Allah, berkahkan ya Allah rumah tangga saya ya Allah. Berikan rumah yang bagus, tapi ribut wae.
Setiap hari aya we piring nu pecah teh. Ya, jeung naon meser piring apa? Seueur-seueur ayo buat ieu kan mah buat pecahkan. Nah, ini yang tidak barokah. Jadi barokah itu bertambahnya kebaikan, kualitasnya yang bertambah, bukan kuantitasnya. Kita selalu berharap kepada Allah, berdoa, ya Allah, berkahkan hidup kami ya Allah. Tambahkan, kalau pengen panjang umur, ya Allah pengen umur nu barokah, panjang umur nu barokah. Karena apa kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia nu panjang umurna dan sae amalna. Eta sebaik-baiknya manusia. Panjang umurna 70 80 tapi penuh ku amalan soleh. Sae ieu teh. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Tapi seburuk-burukna manusia kolot umurna tapi goreng amalna. 80 tahun tapi masih tetap masih jajan. Ya pahamlah jajannya. Terus kedah diterangkan ya. Masih jadi hidung belang gitu. Nah, makanya dikatakan sebaik-baiknya pemuda adalah pemuda yang mana dia bisa taat ibadah. Ketika ada nih dua hamba Allah, yang satu tua, yang satu muda, sama-sama ahli ibadah. Sama-sama ahli ibadah. Yang lebih mulia di hadapan Allah yang mana? Yang muda. Kenapa kok yang muda lebih lebih mulia di hadapan Allah, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah dibandingkan yang tua? Ibadahnya sama-sama sholatnya, sama-sama sholat sunnahnya, puasanya sama Senin Kemisnya. Kenapa kok yang muda yang lebih dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena ketika hamba masih muda, masih kuat, darah muda, egonya masih tinggi. Untuk melakukan kemaksiatan masih gampang. Kalau yang tua mau maksiat, aduh geus ngaleuleus sadayana. Tubuh udah banyak panyawat, udah banyak penyakit. Yang wajar ingatna ka salat. Dan sudah ngarasakeun seueur panyawat. Tapi kalau yang ini, kalau yang muda masih kuat, ngerasa mampu. Motor-motoran ngebut-ngebutan, kira-kira udah 80 tahun air motor-motoran balap liar di jalan, moal aya kunaon lain embung karena terkuat badannya. Ya kan? Coba masih muda mah. Wah, orang oke lebih hebat. Kan gitu. Tapi kalau misalkan ada yang tua, ada yang muda, hamba Allah yang muda, sama-sama maksiat, jenis maksiatnya sama. Nu satu maksiat nak mabok, sama-sama mabok atau sama-sama zina. Mana nu lebih goreng di hadapan Allah? Nu tua. Kunaon nyata sudah lemah badan, sudah tahu ngerasa fungsi anggota tubuhna udah berkurang, sudah bau tanah, masih wani maksiat. Masih kena wani maksiat. Ainu muda mah memang nafsuna masih gede. Masih gede yang muda mah. Jadi lebih buruk yang tua kalau masih maksiat. Nah, kita mengharap kepada Allah. Mengharap kepada Allah umur yang panjang dan barokah. Yang muda mah sudah ada jaminan dari Rasulullah. Kalau misalnya yang muda dia hidup tidak seperti anak muda sedia kalanya. Bagaimana sih anak muda yang tidak seperti anak muda? Perilaku anak muda itu seperti apa? Main-main, kelayaban, keluyuran, kan kayak gitu, ya kan? Ada anak muda tapi tidak seperti anak muda. Apa? Ketika waktunya orang-orang anak muda seperti itu masih kuat-kuatnya, dia main-main, kelayaban kemana-mana, dia malah khusyuk ibadah, zikir, sholawatan. Ini insya Allah para pemuda-pemudi yang hadir insya Allah termasuk pemuda-pemudi yang saleh-salehah insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada jaminannya dari Rasulullah. Ada beberapa golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah.
Mereka ini, golongan ini bakalan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya ketika tidak ada naungan sama sekali, yaitu pada hari gak ada naungan. Tapi mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, moal ngerasakan panas, yang mana ketika itu panasnya luar biasa, seakan-akan matahari teh sejengkal di atas kepala kita. Bayangkan, ayeuna kita Sumedang wae, Sumedang teh termasuk dingin kalau dibandingkan Jawa Timur, Banyuwangi. Banyuwangi panas luar biasa. Abdi sampai belang tangan, antara telapak tangan sama tangan sini beda. Kenapa? Pakai jaket keluar, di sini hitam, sini putihan. Sini termasuk dingin, tapi kalau orang-orang masih banyak yang luar ya panas. Kumaha bayangkan mun sajengkal di atas kepala kita, panasnya luar biasa. Tapi ada beberapa golongan dijamin sama Allah bakalan dinaungi. Salah satunya siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Makanya yang semangat nih pemuda-pemudi, jangan merasa kuat, jangan merasa masih muda, karena kematian datang tidak dengan syarat harus muda, harus tua, tidak, harus sakit, tidak. Tidak seperti itu. Ada juga yang muda meninggal di atas kasur, masih banyak juga. Zaman sekarang ada masih 20 tahun udah kena gula, kena stroke pun ada sekarang. Masya Allah. Dramatik bu nya. Ya panyawatna ibu-ibu, nini-nini, aki-akinya. Ayeuna anak muda juga udah kena yang kayak gitu mah. Asam urat juga udah kena. Ya. Jadi bapak-bapak, nini-nini, aki-aki jangan ngerasa tua. Anak muda juga banyak yang kena asam urat. Ya. Banyak yang kena asam urat juga. Nah, jadilah pemuda-pemudi yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah. Gak apa-apa beda dengan pemuda-pemudi yang lainnya. Gak apa-apa dibilang culun, tenan naon, nu penting mah dapat jaminan ti Rasulullah, bakal dapat naungan ti Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kita berkumpul di sini, kita untuk sebagai bentuk rasa syukur sahibul hajah yang punya hajat karena sudah melakukan salah satu syariat daripada syariat Islam, yaitu khitan. Yang dikhitan namanya adalah Muhammad Rafka Al-Fahri bin Martin Sunaria. Kita doakan semoga sebagaimana orang tuanya bersungguh-sungguh untuk melakukan syariat Islam dengan menyinatinya, semoga anak tersebut tumbuh dalam naungan, dalam lingkup syariat Islam insyaallah. Sebagai anak yang disebutkan dalam hadis tadi, yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah, tumbuh tidak seperti anak muda yang lainnya, bandel, apalagi bahasa Sunda teh, pokoknya bandel kayak gitu. Ini mah enggak, ini mah anteng, nurut ke orang tua, ya, berbakti kepada orang tua, senang sholat, senang puasa, senang ibadah, senang zikir, senang hadir majelis ilmu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, dan semoga kita doakan semoga suatu saat ini anak, ya, pada waktunya menjadi seorang yang alim, berilmu, mengamalkan, dan ilmunya disampaikan kepada warga sini insyaallah khususnya. Ilmunya menyinari kampung Sindang Renah, membawa kebaikan bagi warga di sini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, berbicara tentang khitan. Khitan teh hukumna naon? Ya? Kapan wajibna? Khitan wajib hukumna dalam madhab kita, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, hukumna wajib ketika udah balik. Tapi maknya pas balik tahu-tahu malam, ya, mimpi basah, pagi-pagi langsung sunat. Karena ini kewajiban yang faur, kewajiban yang harus disegerakan, nggak bisa ditunda lagi. Kalau ditunda dapat dosa. Makanya kenapa kok disunatnya sebelum balik? Iya, karena kalau udah balik kudu harus cepat-cepat disunat. Makanya malam mimpi mimpi basah, pagi nak kudu disunat langsung. Kumaha mun mulai mimpi basah na 15 tahun 14 tahun les gede kudu ku kampak ieu na bedog. Nah, ya kan? Nah, makanya kenapa masih muda
Ya seperti ini, karena ini kewajiban yang harus dipercepat. Kalau udah balik khitannya harus dipercepat untuk dihitan. Kalau dilambatkan dosa. Karena ini berkaitan dengan ibadah sholat kita. Di dalam mazhab Syafi'i, seorang yang belum dikhitan itu belum bersih, belum benar-benar bersih. Sedangkan sholat harus bersih, harus bersih, tidak sah sholatnya. Ya. Diwajibkannya setelah balik. Tapi anjurannya dari sebelum balik sudah dilakukan. Kenapa? Agar tidak dosa. Agar tidak dosa. Makanya ujuk-ujuk balik langsung sunat kan enggak. Ya kan? Jadi dari sebelumnya. Wajibnya bagi siapa? Pak, Bu, wajibnya bagi siapa sunat teh? Hah? Mana suara Pak, Bu? Tos tunduh. Tajan, mana suara anak ya teh? Ini ibu-ibu sieun ya pada jawab ya. Pak, nu wajib sunat teh saha Pak? Lalaki wae. Pasti? Yakin? Ah, salah, terdapat sepeda. Mohon bener engke abdi bilang ke Ustaz Maman, sediakan sepeda. Salah. Yang pertama ya tadi hukumnya wajib. Kalau sudah balik. Kedua, yang diwajibkan untuk sunatnya saha? Laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Laki-laki dan perempuan juga wajib. Di mazhab Syafi'i jelas. Di mazhab Syafi'i jelas. Qaul yang kuat, pendapat yang kuat, pendapat ulama. Kebanyakan semuanya berpendapat bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan yang balik. Gitu. Bagaimana khitannya? Sebentar dulu. Khitannya disunahkan sebenarnya pada umur berapa? Ini disunahkannya. Disunah melakukan khitan. Saya ambil pendapatnya Imam Ghazali, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi rujukan semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang yang anti sholawat, anti maulid mah, musuh besarnya Imam Ghazali itu mah. Dikit-dikit bilang Imam Ghazali mah orang sesat itu mah. Syirik Imam Ghazali mah. Tapi Imam Ghazali bagi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kita ini, beliau rujukan besar, rujukan utama, salah satu rujukan utama dalam mengambil fatwa. Bagi beliau bagusnya seorang anak itu dikhitan, kata beliau ini, ketika umurnya 7 tahun. Kenapa alasannya? Karena lebih aman bagi anak tersebut daripada sesuatu yang dikhawatirkan. Barangkali misalkan kalau masih muda mah, masih kecil mah, takut malah jadi penyakit, malah jadi mudorot buat anaknya. Nah 7 tahun dilihat, diteliti sama Imam Ghazali, 7 tahun mah udah kuat, udah mampu. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ada suntik bius, ada obat. Kalau zaman dulu emang ada suntik bius, ada obat? Gak ada, semuanya dengan yang alami. Tahu sendiri yang alami itu beda dengan obat. Kalau obat mah reaksinya spontan langsung, iya kan? Kalau obat alami mah gak langsung. Jadi kalau anak masih kecil disunat, dia belum bisa menahan rasa sakitnya. Tapi kalau 7 tahun ini udah kelihatan kuat, bisa. Jadi tergantung lihat sebenarnya melihat kondisi anaknya. Kalau anaknya kuat 5 tahun, 4 tahun, bahkan di bawah seperti itu. Ada kalau di Arab masih sebulan udah disunat. Karena beda zamannya dengan zaman dulu. Beda zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu nggak ada suntik bius gitu, nggak ada obat anti sakit, nggak ada. Kalau zaman sekarang ada. Karena bahaya ya. Zaman dulu makanya Imam Ghazali bilang 7 tahun. Zaman dulu itu 7 tahun kata Imam Ghazali. Karena bahaya kalau dipaksakan anak masih belum mampu, dilihat nih belum mampu, tapi dipaksakan sunat, akhirnya malah jadi penyakit atau mudarat buat anaknya, orang tuanya dapat hukuman. Dalam agama Islam, orang tuanya dapat hukuman.
Paham ini? Ya. Jadi kalau dilihat pendapatnya Imam Ghazali, sebenarnya inti utamanya ketika anak itu terlihat sudah kuat, udah mampu. Tidak ada mudorotna gitu. Aman. Ketika aman ya sok ya sunat. Tasawiyos. Nah, lalu yang dikhitan ini ilmunya punten kasadayana ya, punten kasadayana nu namina ilmu mah tong aya era-era kudu disampaikan. Mun era-era sampai ayeuna urang teu dapat ilmu. Kumaha ilmu tentang berhubungan badan dijelaskan semua dalam syariat Islam. Bagaimana berhubungan badan, bagaimana dalam kamar mandi, bagaimana buang air kecil yang benar diatur. Kalau mengajarkan ilmu ini malu-malu mual sampai ada ilmu seperti itu tentang buang air kecil, nggak ada. Nah ini mah tentang khitan, ini perlu dijelaskan juga. Mana yang wajib dikhitan teh mana? Apakah semua kemaluannya? Enggak. Nah, seperti itu. Laki-laki yang wajib dikhitan adalah seluruh kulit yang menutupi kepala kemaluannya. Kepala kemaluan, bukan seluruh kulit yang menutupi kemaluannya, bukan kepala nawae, Pak. Tong salah iya. Kepala nawae sanes sadayana. Semua kulit yang menutupi kepala kemaluannya kudu dibabat sadayana eta teh. Yang menutupi kepalanya. Kalau perempuan kalau bahasa Indonesia klitoris, pahamnya? Ya paham, ibu-ibu paham sadayanya klitoris pahamnya. Kalau kata bahasa ini bahasa Arabnya suka dibahasakan dengan bahasa yang lembut, seperti jengger, apa namanya tuh? Ayam, apa jengger? Jewer ayam kayak gitu. Nu bener bahasanya diajarkan untuk benar ya. Ya pokoknya gitu ya, klitoris. Bahasa Indonesia mah klitoris we. Nah, segimana disunatnya? Kalau perempuan mah cukup sangat sedikit saja. Sekiranya sudah kepotong we. Cukup kayak digores kieu we tah. Udah sekiranya sudah potong walaupun sedikit oge teh naon. Ya. Makanya jangan takut perempuan, karena yang dipotongnya bukan semuanya, sedikit sekiranya. Kalau ibaratkan kalau tangan mah cuman sedikit udah itu teh udah menjatuhkan kewajiban. Sudah menjatuhkan kewajiban. Kalau ada yang menyatakan itu bahaya secara medis, bahayanya dari segi mana? Orang itu cuma sedikit kok yang dipotongnya. Beda kalau laki-laki mah semuanya yang dipotong, kulit kepalanya yang menutupi kepalanya. Kalau perempuan mah sunnahnya tambah sedikit tambah bagus. Sekiranya sudah dianggap kepotong aja. Nih kalau misalkan ini mah kertasnya atasna we dekap. Tambah sedikit tambah bagus dalam agama bagi perempuan. Gitu. Jadi persamaan antara laki-laki dan perempuan sama-sama wajib dikhitan kalau sudah balik. Perbedaannya apa? Kalau laki-laki mah semua kulit yang menutupi kepalanya, kalau perempuan mah malah sunnahnya dianjurkan tambah sedikit, tambah bagus. Lalu ada perbedaan lagi antara laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki mah kudu diiburkan, sunnahnya diiburkan, bukan kudu mah wajib. Sunnah diiburkan tuh diberitahukan. Bukan diramaikan, nggak harus seperti ini sebenarnya. Diberitahukan kepada orang-orang gitu. Ya putra abdi tos disunah. Dihiburkan bukan untuk bisa dapat biar nyecep atau apa? Ya biar dikasih bukan untuk itu, untuk mengamalkan sunnah. Pak Ustad, niatna ngaramekeun teh buat apa Ustad? Syukuran Ustadnya. Sanes sampai buat biar di amplop sanes kan ya. Sanes eta karena memang sunnah diberitahukan kepada yang lain. Kalau perempuan mah ditutup-tutupi. Harus gitu.
Ya tuh serijan. Aya naon dia? Kunaon? Tak cani kau ge. Sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu, kalau perempuan mah sunnah ditutup-tutupi. Karena apa? Karena perempuan itu diberikan rasa malu yang lebih. Nih, ada beberapa hal kalau hal ini dimiliki oleh laki-laki bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dimiliki perempuan. Salah satunya adalah sifat malu. Malu bagi laki-laki, malu nah bukan malu bade pengajian isin eta mah sanes malu nu dianjurkeun, tapi malu maksiat. Malu bagus bagi laki-laki, lebih bagus lagi bagi perempuan. Kenapa? Li'annal haya zinatul nisa. Karena malu itu perhiasannya perempuan. Nah, makanya khitanannya juga harus disembunyikan. Cukup orang tuanya saja atau keluarganya yang tahu, nggak perlu dikasih tahu sama yang lainnya. Makanya nggak ada walimatul khitan fulanah binti fulanah, tak aya etama. Misalkan aya khitanan Eis binti Somad, tak ayah punten nu aya nami Eisnya abdi teu terang sadaya anak ieu. Tak ayah khitanan kitu mah nu aya mah bin, tak aya nu binti. Kunaon? Nyaeta kudu ditutupi. Tong iri ka laki-laki. Ai laki-laki di khitan dapat amplop. Perempuan mah nya di khitan teu dapat amplop. Laki-laki mah nya di khitana seueur nu di khitana. Perempuan mah sakedik. Nah, tong iri mangkana, ya, tong iri. Nah inilah ini ilmu, ilmu. Diwajibkannya seperti itu, ya. Perempuan mah sunnahnya ditutupi, laki-laki mah sunnahnya diiburkan. Perempuan mah lebih bagus, tambah sedikit tambah bagus. Kalau laki-laki mah tambah menyeluruh tambah bagus. Masih berhubungan dengan khitan. Kita berbicara dengan khitan nih, biar tahu semuanya nih. Khitan itu disyariatkan pertama kali, ya, disyariatkan pertama kali kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau yang pertama kali disyariatkan. Syariat khitan itu pertama kali di zamannya Nabiullah Ibrahim, ketika beliau menjadi seorang rasul. Dan beliau dikhitan umur sabaraha geura? Masya Allah sadaya anak ieunya orang-orang dieu nya. Masya Allah, tas pintar-pintar. Sip, untung abdi tenanya. Ya, mau nanya, ayo bangkrut engke usah tadi maman. Umur 80 tah. Wah, mikir terus aki-aki mahnya kakarek di tak gitu. Disunatna kunaon geura? Ku kampak. Disunatna ku kampak. Tapi bukan berarti tos aki-aki. Dah emang umur orang sebelum kita, zaman sebelumnya umurnya panjang 80 tahun mah masih muda eta mah. Nabiullah Nuh alaihi salam wae ge dakwahna wae ieu dakwahna 850 tahun, 1000 kurang 50 tah. Dakwahna wae 850 tahun. Kumaha umurna tah? Ya makanya Nabi Allah Ibrahim wajar 80 tahun baru disunat. Mungkin masa beliau itu segitu masih muda. Wallahu a'lam zamannya Nabi Allah Ibrahim, standarnya umur zamannya Nabi Allah Ibrahim berapa wallahu a'lam. Tapi Nabi Allah Ibrahim termasuk orang yang jauh dari masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wajar. Kunaon tapi ku kampak. Ya memang badannya besar-besar juga. Ya kan? Badannya besar-besar juga. Jadi disyariatkan pertama kali di di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika itu beliau umurnya 80 tahun. Nih kalau misalkan ada masalah seperti ini, tahu-tahu saya punya anak, Ustaz, Bib, saya punya anak, tidur, can disunat, bangun-bangun tas disunat, ieu mah disunat kucing, kumaha kudu disunat deui teu? Tak kedah. Karena sunat itu menghilangkan kulit yang menutupi tadi itu, menutupi kepalanya. Jadi kalau sudah disunat, walaupun kucing disunatna, ya walaupun kucing, sudah sah itu, sudah gugur.
Misalkan balik disunatnya dulunya disunat pujit selama sesuai dengan tadi sunatnya menghilangkan kulit yang menutupi kepalanya, ya udah selesai, nggak perlu disunat deui. Nya naon bari disunat deui? Hah? Mutas disunat naon bari disunatna? Nya sae mungkin. Ya kan? Nah, gitu. Jadi kalau sudah disunat, kalau misalkan terlahir sudah dalam keadaan disunat, ya udah, nggak perlu disunat lagi. Kalau misalkan ada bayi ajaib yang terlahir sudah dalam keadaan tersunat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan disunat, apakah perlu disunat lagi? Tidak perlu, nggak perlu. Bahkan dikatakan di dalam kitab, termasuk dalam kitab I'anatul Talibin, ada 14 nabi, bukan rasul ya, 14 nabi sareng rasul tak beda. Kalau rasul sudah pasti nabi, laki nabi. Kalau rasul sudah pasti nabi. Kenapa? Kalau rasul itu seseorang yang mendapatkan wahyu dan wajib untuk disampaikan. Kalau nabi cuma dapat wahyu saja tapi tidak wajib untuk disampaikan. Nah ini nabi. Kalau rasul mah jelas 25. Kalau nabi mah banyak. Bahkan kebanyakan nama-namanya tidak kita ketahui. Nih kalau ada yang nanya misalkan, Bib, saya pengen nama yang islami, tapi pengennya yang gaul gitu. Pengen yang gaul, ya kita ya namanya baru hijrah gitu. Pengen yang gaul. Kasih nama apa? Daniel. Daniel nama nabi, ada nama nabi Daniel, ada. Ada nama nabi Daniel. Gitu. Nah, ada 14 nabi yang sudah terlahir dalam keadaan disunat. Siapa aja? Tah, sok aya anu tadi jawab. Saha wae, Pak? Tadi Maman siap sepeda enggak siap? Tenang, ieu mah moal aya jawab ieu mah insyaallah. Nah. Saha wae? Wah, Mbah Gogel guruna kumaha caritana. Ada 14 nabi. Ya, walaupun ini masih dalam perdebatan ulama. Tapi ada dijelaskan di dalam kitab. Yang pertama Nabi Allah Adam. Yang kedua Nabi Allah Syith. Putrana Nabi Allah Adam. Nabi Allah Syith. Nu awal pakai sya, ya, za, Syith. Nu katilu Nabi Allah Nuh. Kemudian Nabi Allah Hud. Kemudian Nabi Allah Saleh. Kemudian Nabi Allah Lut. Kemudian Nabi Allah siapa lagi? Nggak apa-apa dah, nggak berurutan. Nabi Allah Syuaib. Kemudian Nabi Allah Yusuf. Kemudian Nabi Allah Sulaiman. Kemudian Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Allah Isa. Kemudian Nabi Allah Zakaria. Kemudian Nabi Allah Handalah bin Sofwan. Canterangnya Nabi Handalah. Iya, Nabi Handalah bin Sofwan. Nabi, karena Nabi memang banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya Nabi. Dan yang terakhir itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok sahabat yang pertama tadi. Nah, so kedua bersih. Nu katilu. Nu kompak atuh Bu, ka mana suarana Bu? Kela ibu-ibu tanya suarana Bu. Nu katilu Bu saha Bu? Bu, biasana bobot tabu sabaraha Bu? Hah? Tos tunduh. Hah? Entos. Tak aja, nyesok atuh nu kompak, nu katilu saha? Nah kitu nu kompak. Nu kaopat? Orang kompak, Nabi saha? Bapak-bapak na ieu nu cari cing ya. Bapak deui. Nabi saha? Nu kaopat? Nabi Hud. Nu kalima? Nabi Saleh. Ingat wae Pak Oleh. Saleh. Nu kagenep? Nabi Lut, beres. Nabi siapa?
Nabi Lut. Buka 7 Nabi Nabi Sahabu. Kurang keras suarana Bu. So aing ngagosipin batur mau dikeras pisan suara teh. Ayeuna suara na ibadah ya. Pahala nyebut nama Nabi nu kompak Bu, nu heura suarana Bu. Nabi saha? Nabi gitu. Tong pas meser naon namina teh sayuran rame wae suara teh ngagosip. Kieu oge kudu rame nya. Kudu rame moga-moga dosa gibahna dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Wah tapi abdi mah yakin insyaallah husnudzon ieu mah